Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura dan Ibis Katon. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Lung Gadung. Sebuah makhluk hitam mengerikan berada di tengah hutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Makhluk kecil berwarna hitam yang suka memakan daging manusia. Konon Lung Gadung hidup liar di belantara dan berpindah-pindah. Mereka mencuri mayat lalu disimpan, ditunggu sampai membusuk. Kemudian baru mereka memakannya. Menyimpannya di satu wilayah yang mereka sebut Alas Gogi. Daerah kebunan bambu seluas kurang lebih 5 hektar persegi. Akan tetapi kebunan bambu tersebut berada di tengah hutan belantara. Lung Gadung pemakan mayat. Tetapi ketika tidak ada yang mati, maka ia Lung Gadung akan membunuh siapa saja yang masuk ke hutan sendirian. Lung Gadung itu sebenarnya apa? Lung itu kalau orang Jawa diartikan daun tumbuhan yang menjalar, yang daunnya bisa dimakan. Kata lung sendiri biasanya hanya dipakai untuk menyebut kata daun dan sulurnya ubi rambat. Gadung adalah sejenis umbi-umbian yang bisa dimakan dengan proses pengolahan yang rumit. Karena jika langsung dimakan tanpa ritual pengolahan yang benar, umbi ini beracun dan bisa mematikan. Kalau kemudian orang menyebut Lung Gadung karena memang pohonnya bersulur dan menjalar seperti ubi jalar. Namun bagi sebagian orang yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan, Palembang, dan sebagian daerah terpencil lainnya, Lung Gadung adalah makhluk kecil berwarna hitam yang suka memakan daging manusia. Konon Lung Gadung hidup liar di belantara dan berpindah-pindah. Mereka mencuri mayat lalu disimpan dan ditunggu sampai membusuk. Kemudian baru mereka memakannya. Menyimpannya di satu wilayah yang mereka sebut Alas Gogi. Alas Gogi adalah daerah kebunan bambu seluas kurang lebih 5 hektar persegi. Akan tetapi kebunan bambu tersebut berada di tengah hutan belantara. Lung Gadung pemakan mayat, tetapi ketika tidak ada yang mati, maka Lung Gadung akan membunuh siapa saja yang masuk ke hutan sendirian atau tanpa teman. Kisah tentang Lung Gadung adalah pengalaman pribadi dari Iblis Katon. Kemudian dituangkan dalam bahasa yang sederhana oleh beliau. Aku menyuntingnya menjadi sebuah cerita yang lebih menarik. Pagi buta di sebuah pinggiran hutan rimba dengan pohon-pohon besarnya. Suasana sepi dan hanya suara binatang liar serta kicau burung yang bersahutan. Dua orang sedang berjalan menyusuri jalan setapak yang memang konon katanya hutan itu masih angker. Kasijo dan Jazuli, mereka berdua memang pemuda yang kesehariannya menjadi kuli angkut kayu belandongan, kayu curian dari hutan. Jalur itu sudah biasa mereka lalui. Mereka hafal walau bukan warga sekitaran hutan tersebut. Memang mereka membawa kayu sangat jauh dari dalam hutan rimba menuju kampung jejak dalam. Kampung jejak dalam sendiri terkenal di wilayah itu. Kasijo dan Jazuli terkenal karena keberaniannya menjadi kuli angkut kayu belandongan. Yang mana kuli belandongan haruslah kuat fisik dan mentalnya. Mereka tidak ada kata takut dengan setan, demit jin, perewangan, binatang buas, macan, beruang atau babi dan lainnya. Tetapi yang mereka takutkan hanya satu, bau asap tembakau orang merokok. Karena sudah bisa dipastikan bau asap rokok itu berasal dari seseorang, yaitu mandor atau mantri hutan. Hanya itu yang mereka takutkan. Setelah menembus rimbunya pinggiran hutan, mereka sampai di suatu tempat persembunyian untuk beristirahat, menunggu gelap, kemudian mengangkut kayu-kayu yang telah dipersiapkan oleh para pembelandong. Biasanya di tempat persembunyian itu ada yang suka beristirahat dengan tidur atau hanya bersantai melepas lelah. Sebagian ada yang suka kelayapan iseng-iseng berburu binatang di sekitaran tempat persembunyian. Satu tempat persembunyian bisa diisi satu tim atau 2 tim.
dan satu timnya bisa terdiri 4 atau 5 orang. Biasanya mereka satu kelompok dari satu pembelandong. Setelah beberapa saat, Kasijo dan Jazuli sampai di tempat persembunyian. Kemudian datang 4 orang satu tim dengan mereka: Win, Wawan, Taji, dan Kemi. Biasa setelah sampai di base camp, mereka pun ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi, rokokan, ada yang sarapan. Setelah itu mereka leyeh-leyeh dan tidak lama tertidur nyenyak. Kecuali Kasijo dan Jazuli, mereka tidak beristirahat. "Jebak ya, Jok," ajak Jazuli. "Ayo," balasnya sambil meraih tas gendong perbekalannya. Berdua berjalan menaiki bukit lalu mencari jejak binatang. Tiba-tiba Kasijo berhenti memanggil Jazuli. "Zul, Zul." Tanpa menjawab, Jazuli menoleh, mengernyitkan kedua matanya tanda bertanya. Tidak langsung menghampiri, tetapi masih tegak berdiri sambil memutar tubuhnya. Sijo terlihat berjongkok sambil memegang daun-daun di depannya. "Ini loh, bekas binatang." Baru kemudian Juli mendekat. Di depan semak nampak daun-daun kering saling mengumpul melingkar sampai terlihat tanahnya. "Baru ini," Sijo menjelaskan. "Kira-kira binatang apa ini, Jo?" tanya Juli polos. Mereka berdiri dan memantau sekeliling. Tiba-tiba, "Siapa kamu?" tanya Kasijo kepada satu sosok berdiri di atas pohon besar yang tumbang. Sosok kecil itu tersenyum menyeringai. Entah kapan datangnya sosok itu telah berdiri di sana. "Lung Gadung," jawaban makhluk kecil berwarna hitam sembari melompat dan set, srak, berlari menjauh. Berlari dengan sangat cepat menjauhi Kasijo dan Jazuli. "Kejar, Jo, ayo!" Berdua lari mengikuti arah makhluk itu. Dengan susah payah keduanya tetap masih gesit karena mereka memahami hutan itu. Tidak jauh mereka berlari, Kasijo mendadak berhenti sampai Jazuli menabrak tubuhnya. "Matamu!" Seketika dia memandang ke depan. Sebuah kampung yang berderet rapi, kubu-kubu kecil dari dahan dan ranting-ranting kering. "Sejak kapan ada kampung ya, Jo?" tanya Juli dengan nada heran. "Sering kita lewat jalur ini, tapi tidak pernah melihat ini." "Mari sini mampir," teriak satu sosok manusia bergaun warna wulung yang mendadak keluar dari sela-sela gubuk. Seorang wanita berambut panjang terurai dan mulut lebar seperti bekas disobek, hitam menggaris dari pipi kanan ke kiri. "Ah, gak maulah, Sul," bisik Ijo. Gak boleh gitu, Jo. Disuruh singgah ya harus singgah. Kalau enggak, nanti dimakan Lung Gadung loh." Seketika mereka berdua berjalan menghampiri sosok itu. Dipersilakan duduk. Tidak lama kemudian dari belakang berjalan wanita itu membawa daun seperti digunakan untuk membungkus sesuatu. Dan ketika diletakkan di depan mereka, nampak dihidangkan sebuah hidangan mewah, nasi dengan lauk pauk daging dan beberapa yang lainnya, saus, kecap, dan sayur-sayuran. "Silahkan dimakan," ucap sosok wanita itu. Kemudian tersenyum sangat lebar sampai terlihat taring giginya. Jazuli setelah dipersilahkan pun mulai makan makanan yang dihidangkan. Tiba-tiba Kasijo melihat sesuatu bergerak-gerak di meja tepat di depan Jazuli. Kemudian menarik pandangan ke atas, melihat tangan Jazuli yang mengambil nasi pakai kelima jari. Dan anehnya, di tangan Jazuli ada yang bergerak-gerak, seolah memberontak ingin terjatuh. "Astaga, belatung!" Mata Sijo terbelalak tidak percaya, tapi dari mulutnya tidak keluar suara. Sijo mengetahui ada yang tidak beres, akan tetapi Jazuli makan dengan lahap. "Enak makanannya?" tanya wanita mulut lebar dengan berdiri nyender di dinding kayu. "Enak banget," jawab Jazuli sambil masih mengunyah makanannya. Klak, suara tulang ditarik paksa. "Enak banget ini, Jo. Wah, seger ini, ceker ayam bisa enak begini." Jazuli makan dengan lahap dan mulut masih berisi makanan. "Ceker apa?" "Telapak tangan manusia dengan jari yang masih lengkap," batin Sijo. "Kok krep?" Suara wanita itu sembari mata melihat ke arah Sijo dan tangan telunjuknya di depan mulutnya. Sedangkan Jazuli masih lahap menyantap hidangan yang disuguhkan. Wanita itu tertawa dan kemudian berbalik arah, masuk ke dalam pintu dan seketika semuanya berubah. Kaget bukan kepalang Kasijo dan Jazuli setelah keduanya tahu mereka di atas pohon besar bercabang. Keduanya sadar dan turun,
sampai dibawa. Cepat Jok, cepat, Lunggadung Jok. Jasuli sudah sadar sepenuhnya dan bergegas memasukkan jari telunjuk ke dalam mulutnya sampai ia tersedak dan muntah. Wah, keluar semua yang dimakan di gubuk tadi. Muntahannya nampak menghitam dan terlihat belatung-belatung masih bergerak-gerak dan masih utuh. Muntah berkali-kali sampai benar-benar keluar semua isi perut Jasuli. Menarik nafas panjang, Jasuli kemudian berkata, "Aku tahu itu Lunggadung, makanya aku nurut memakan hidangan itu. Aku tahu kalau salah satu tidak memakan makanan itu, kita berdua tidak akan selamat." Kemudian mengajak Kak Seijo berjalan menjauh dari situ. "Kamu sadar, Zul?" "Sangat sadar, dan aku merasakan bau bangkai yang menyengat, tetapi aku masih berpikir panjang tentang keselamatan kita berdua." Zuli masih agak-agak mau muntah. Perut mual tetapi sudah tidak ada isinya. "Untung kalian berdua tadi perginya. Coba masing-masing," tegas Kemi, teman mereka dari kejauhan. Kemudian Wawan, Win, Taji menyusul dari belakang. "Alhamdulillah selamat Wejo, Zul." "Lunggadung," saut Zuli sembari mendekati keempat temannya, sedangkan hari sudah hampir maghrib. Terdengar suara nyanyian dari sebuah area pemakaman, makam bebek Pandewa, di tengah-tengah malam di pinggir desa Sangkil. Di tengah nyanyian ada beberapa makhluk kecil yang menari-nari di atas tanah kuburan. Satu sosok yang berwarna hitam keunguan, ulung, cus, sap. Sebuah pusaka ditancapkan tepat di atas kuburan yang masih terlihat baru di kuburan. Seketika semua berhenti bernyanyi, semuanya fokus dan membentuk lingkaran, kemudian memutar-mutar mengelilingi kuburan yang ditancapi dengan pusaka. Berputar sambil bergenggaman tangan, satu dengan yang lain. Beberapa kali berputar-putar dan tiba-tiba berhenti. Memekik melengking suara sosok wulung berbeda warna dari yang lain sambil melompat ke girangan. Blek. Suara benda jatuh dari atas yang gak begitu tinggi. Entah datang dari mana benda itu jatuh. Yang jelas muncul lalu jatuh di tengah lingkaran makhluk-makhluk kecil itu. Bentuk mereka seperti manusia biasa. Badannya kecil atau kerdil, paling tinggi 50 atau 60 cm, berkulit hitam berambut panjang. Mata merah dan mulutnya lebar sampai ke pipi dengan gigi-gigi yang kecil dan sangat runcing segitiga. Salah satu dari mereka berubah wujud menjadi manusia pada umumnya, hanya berbeda di atas matanya ada warna wulung hitam keunguan. Dan salah satu sosok yang menyerupai manusia biasa kemudian mengambil dan menggendong benda jatuh yang ternyata seonggok pocong dengan kafan masih putih bersih. Dengan suara riang mereka mengikuti sosok yang menggendong pocong tersebut. "Disimpan, biar matang." Kemudian mereka hilang di kegelapan. Sementara itu di kampung Pelempendem, suasana duka masih menyelimuti rumah duka dari yang baru sore tadi dikebumikan. Seorang saudagar pengusaha gula aren, rumah duka dipenuhi warga untuk melekan. "Tolong, tolong, tolong!" teriak suara Wawan tepat di rumah duka. Sontak membuat semua orang yang ada di dalam rumah itu berhamburan keluar. Walau agak gelap karena listrik belum ada waktu itu, hanya petromak lampu gantung yang dipompa, dan biasanya itu pun orang tertentu yang memiliki atau mampu beli. Kalau udah punya petromak kudu hati-hati sekali menjaganya. Saking banyak orang yang ingin memiliki tetapi tidak mampu membeli, maka mereka akan mencuri atau merampok petromak tersebut. Dan tidak banyak juga yang punya petromak kalau tidur rela mengeloni petromaknya. Ada yang menikat dengan tambang, diikatkan ke petromak dan tubuhnya dengan maksud kalau ada yang mengambilnya, yang punya terjaga atau terbangun. Wawan berhenti di pekarangan rumah disambut beberapa orang yang berhamburan keluar. Nafasnya ngos-ngosan. Wawan segera ditenangkan dengan diberikan air minum. "Tenang, tenang, atur nafas." Suara warga menenangkan Wawan. Setelah Wawan tenang, "Ada apa kok sampai ketakutan begitu, Mas?" tanya salah satu warga yang agak tua. "Saya lewat di samping kuburan mengambil jalan pintas untuk menuju desa Jati Pendem. Saya dikejar orang-orang pendek, Pak." "Lunggadung," jawab mereka seketika. Sebuah kalimat yang bernada pertanyaan. Lunggadung adalah makhluk kecil berwarna hitam yang suka memakan daging manusia. Konon Lunggadung hidup liar di belantara dan berpindah-pindah. Mereka mencuri mayat lalu diimbuh. Kemudian baru mereka memakannya, menyimpannya di satu wilayah yang mereka sebut Alas Gogi. Daerah kebunan bambu seluas kurang lebih 5 hektar persegi
Akan tetapi, kebonan bambu tersebut berada di tengah hutan belantara. Lung Gadung pemakan mayat, tetapi ketika tidak ada yang mati, maka ia, Lung Gadung, akan membunuh siapa saja yang masuk ke hutan sendirian atau tanpa teman. "Masuk dulu, minum dulu," ucap salah satu warga. Setelah Wawan beristirahat di dalam rumah, baru kemudian salah satu warga yang sudah sepuh membuka obrolan sambil menunggu Wawan tenang. "Lung Gadung itu manusia yang salah arah. Mereka memakan bangkai manusia." Laki-laki itu tampak menghela nafas berat, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Tidak hanya itu, mereka juga makan manusia hidup yang lewat hutan sendirian. Untung kamu selamat. Jarang orang selamat dari kejaran Lung Gadung. Mereka punya kekuatan sihir sakti." "Pasti mereka juga memiliki kelemahan, Ki," timpal salah satu warga. "Tentu mereka juga punya kelemahan. Kok kamu bisa sendirian? Bagaimana ceritanya?" tanya bapak-bapak yang dipanggil Ki. Entah mengapa warga memanggilnya Ki, padahal masih setengah umur. "Saya kuli Blandong, Pak. Maaf nggih, saya 6 orang sudah berjejer berurutan. Saya yang paling belakang. Tiba-tiba saya terpisah, padahal saya hanya berhenti sebentar. Kemudian ketika saya menyusul, sudah gak ketemu rombongan saya. Gak tahu bagaimana saya sampai di pinggiran makam. Saya melihat banyak makhluk kecil hitam dengan lengkingan keras. Mereka mengejar saya. Tentu saya panik. Kayu saya buang, lalu saya lari tunggang langgang dan tanpa sadar sampai ke sini." Wawan menjelaskan panjang lebar. Malam itu Wawan menginap di kampung itu. Paginya baru pulang ke kampung Jati Pendem. Setelah sampai di kampung Jati Pendem beberapa hari kemudian, Wawan jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Kasijo, Jazuli, Kemi dan Win, juga Taji masih penasaran dengan cerita Wawan sebelum meninggal. Mereka berlima bermaksud mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Berangkatlah mereka ke hutan. Mereka sengaja berangkat sore hari agar sampai di hutan yang dituju bisa malam. Dengan peralatan lengkap, mereka berlima berangkat. Sampai di base camp, semula mereka beristirahat sebentar, mengatur strategi. Malam itu yang ditunjuk sebagai kepala rombongan penelusuran adalah Kasijo, karena Kasijo yang sudah lama kenal dengan jalur yang dilalui. Dia mengenal dengan baik seluk-beluk hutan itu. Mereka mulai berjalan meninggalkan base camp hampir tengah malam. Di waktu yang berbeda masih dengan malam yang sama, di mana Kasijo masih memimpin perjalanan untuk menelusuri hutan menemukan sosok Lung Gadung. Di hutan yang sama di tempat yang berbeda, malam itu Pak Kamto, salah satu warga desa Jati Pendem, berjalan sendirian ke tengah hutan, sembari menggendong seseorang bocah dengan selendang. Pak Kamto berjalan dengan lesu dan sedih, berurai air mata. Terdengar juga suara tangisan bayi yang digendongnya. Derai air mata Pak Kamto pun tidak bisa berhenti. Dengan lampu senter masih menggunakan baterai ABC isi 4 dengan sorot cahaya kuning. Sesekali Pak Kamto sesegukan kemudian berhenti melihat kiri kanan. Sampai di jalan setapak, Pak Kamto berhenti dengan lampu senter yang terlihat cahayanya bergetar atau bergoyang ke kanan dan kiri seperti ketakutan melihat sesuatu. Sorot lampu senter tepat mengenai sesuatu berbentuk gaun yang menyentuh tanah, berwarna hitam kemilau keunguan. "Lungga," suara Pak Kamto gagap ketakutan. Belum sempat mengarahkan sorot senter ke atas, suara yang mengintimidasi membuat Pak Kamto menggigil. "Dari mana? Kau sendirian?" suara wanita bertanya. Dari rumah, Mbah Dukun," jawab Pak Kamto gagap, makin ketakutan. Aroma semerbak nangka matang tercium oleh hidung Pak Kamto. "Mau nangka?" Sosok itu menawari Pak Kamto nangka. Pak Kamto menggeleng. Di saat yang bersamaan lampu senter pun padam. Suara tangisan bocah 2 tahun dalam gendongan Pak Kamto semakin menjadi. Suara sosok itu seperti bernyanyi, memanggil koloninya. Tidak lama bersautan. Tak, 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 tak. Dari segala penjuru di antara lebatnya hutan. Hal itu membuat Pak Kamto semakin ketakutan. Pak Kamto menangis, menjerit, ditambah anaknya yang juga menangis dengan kuat. Di lain sisi, rombongan Kasijo dan Jazuli yang sedang berjalan tiba-tiba senyap berhenti. "Diam," hardi Kasijo sambil menajamkan pendengaran. "Ada apa, Cok?" "Shh, dengarkan suara jeritan." Kasijo menjelaskan. Semua orang diam menajamkan pendengaran. "Wes, ayo cepat, ikuti aku," tegas Kasijo dengan langkah cepat, menerobos gelap malam tanpa lampu, sebab mereka menghemat baterai senter.
Berjalan cepat mereka menerobos hutan sampai Kasijo beberapa kali menghitung kelengkapan anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena bagi mereka berhitung sambil terus berjalan akan menghemat waktu dan sangat efektif. Suara tangisan Pak Kamto dan anaknya semakin dekat terdengar. Sedangkan suara nyanyian dari Lung Gadung juga terdengar semakin jelas. Akhirnya mereka menemukan keberadaan Pak Kamto dan anaknya, di mana Kasijo dan teman-temannya berdiri di belakang para Lung Gadung yang sedang mengelilingi Pak Kamto. Seketika kelima senter dinyalakan secara bersamaan. Piak! Terang benderang membuat para Lung Gadung meneleh melihat rombongan Kasijo, di mana terlihat Pak Kamto sedang bersimpuh menangis melihat anaknya yang sudah berpindah gendongan ke tangan para Lung Gadung. Menyadari bahwa mereka sudah ditemukan atau diketahui oleh orang lain, sebagian dari Lung Gadung mereka berlari dengan cepat masuk kembali ke hutan. Anak Pak Kamto pun ikut dibawa lari masuk ke dalam semak-semak. Tinggal beberapa Lung Gadung saja yang masih berdiri tegak menghadap cahaya senter. Ketika hendak ditangkap oleh rombongan Kasijo, mereka tiba-tiba menyerang dengan suara teriakan yang memekakan telinga, memberi sinyal kode agar mereka berpencar menjauhi dan mengecoh rombongan Kasijo agar terpisah satu dengan yang lainnya. Kasijo yang sudah banyak tahu tentang Lung Gadung tidak mau terjebak. 2, 3, teriak Kasijo memberi aba-aba. Kemi dan Win mengikuti Kasijo mengejar sedangkan Jasuli mengajak Taji. Pak Kamto yang merasa ada teman pun berdiri menyalakan kembali senternya dan berlari mengikuti Jasuli dan Taji. Perjalanan masih panjang. Kasijo dan kawan-kawan berjuang menemukan anak Pak Kamto. Berbekal tekad mereka bersama-sama mengejar para Lung Gadung. Kita tinggal sejenak Jasuli dan Taji mencari jalan ke hutan Gogik. Bagian ini memang tidak sehoror yang dipikirkan karena alur ceritanya seperti itu. Langsung saja kita gagaskan. Sementara di lain jalur tim Kasijo masih mengejar sosok Lung Gadung. Terlihat keteteran tim Kasijo. Brengsek! Teriak Kasijo dengan nada menggis-menggis berusaha mengatur nafas. Begitu juga dengan Win dan Kemi. Mereka terlihat sangat lelah. Jo! Panggil Kemi. Kasijo hanya menoleh memandang Kemi yang memanggilnya. Minta air minum, Kem. Pinta Win sambil rebahan di semak belukar. Tanpa menjawab, Kemi memberikan sebotol air putih kepada Win. Yo, sembari mengulurkan sebotol air putih dari botol plastik yang sudah usang. Suara Lung Gadung terdengar dekat seketika Kasijo berdiri sembari mengangkat tas punggungnya. Tas di punggungnya lalu dicangklong ke pundaknya. Win dan Kemi pun ikut berdiri. Kasijo menajamkan pendengarannya, mencari dari mana arah suara Lung Gadung berasal. Tak, krak, bek, bek, sok, tak. Sambil memiringkan badan dan tangan kiri di telinga kiri Kasijo mendengar suara itu. Setelah memastikan arah yang benar, maka dengan cepat Kasijo berlari menuju arah yang diyakininya sumber dari suara itu. Gesekan antara celana dengan semak serta daun-daun kecil, hutan begitu hening, hingga setiap gerakan mereka terdengar sangat jelas. Suara patahan ranting kering yang mereka injak saat berjalan pun bersahutan. Senter hanya digunakan dalam keadaan terjepit saja. Saat berlari mereka bertiga jarang menggunakan penerangan. Blup, blup. Win dan Kemi terjatuh hampir bersamaan menghindari Kasijo yang berhenti mendadak. Bajingan, umpat Kemi kesal. Dampret. Win pun tidak mau kalah. Umpatannya lebih keras dari Kemi. Kasijo hanya tersenyum getir. Cengar-cengir, seolah tanpa ada rasa berdosa, Kasijo tidak memperdulikan umpatan Kemi dan Win. Kasijo langsung jongkok sambil tangan kiri menyentuh pohon besar. Tangan kanan terlihat menunjuk ke bawah bukit. Lihat itu, Kem, Win, ucap Kasijo menunjukkan satu arah. Apaan sih? Tanya Kemi. Nada suaranya terdengar masih kesal. Hutan Gogik, tegas Kasijo. Jauh itu, Jo. Win menegaskan. Matanya menerawang jauh memandang hutan Gogik yang ditunjuk Kasijo. Ternyata hutan Gogik hanya cekungan seperti danau kering yang diapit hutan, dikelilingi bukit-bukit hutan jati. Hanya tanaman bambu betung bercampur bambu kuning yang luas, terlihat tidak sama tingginya. Juga 4 pohon jati besar nan tinggi. Pohon jati itu posisi letaknya berdiri segi 4, seperti 4 pilar penyangga. Walau banyak yang kecil juga, tetapi nggak setinggi yang 4. Mereka tinggal menuruni bukit dan sampai di hutan Gogik. Tiba-tiba Win melihat sesuatu. Jo, lihat itu, dari arah jam 2, teriak Win. Seketika Kasijo pun Kemi menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Win. Terlihat 2 obor yang terbuat dari tirai bambu
berjalan dengan cepat. "Satu!" teriak Kasijo dengan kencang. Tiba-tiba 2 obor berhenti. "2!" teriak Kasijo lagi. "Dari mana?" teriak Kasijo. "Surga!" teriak yang membawa obor. "Cepat Kem, Win, itu Jazuli sama Taji!" ucap Kasijo setengah berteriak lalu meloncat, lalu berlari menuruni bukit, disusul oleh 2 temannya. Mereka berlari secepat mungkin dengan senter menyala, disambut Jazuli dengan sorot senter terus memberi arahan di mana posisi mereka. Kasijo dan kedua temannya terus berlari semakin mendekat hingga akhirnya mereka bertemu di satu titik. "Zul!" Kasijo meneriaki. "Aku kehilangan jejak anak itu. Bapaknya ngerepotin, pakai cara jatuh. Akhirnya aku malah kehilangan jejak Lung Gadung," keluh Jazuli. Kasijo yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Area di sekitar tempat mereka berdiri gelap pekat, berkabut, jarak pandang hanya beberapa meter saja. Sorot lampu senter pun tidak terlalu membantu. Krak, reok, krak. Suara dari dalam hutan bambu masih terdengar kadang jauh, kadang sangat dekat. Kasijo mulai kembali melangkah pelan dan pasti Kasijo di depan diikuti teman-temannya. 3 lampu senter, 1 mengarah ke depan, 2 menyamping. Sampai di situ, titik lampu senter Kasijo berhenti. Lampu senter Kasijo menyorot sesuatu, putih lusuh digantung di dapuran bambu. Dapuran artinya segerombolan besar bambu yang berkumpul atau satu gerombolan. Satu dapuran bisa berisi 200 batang bambu. "Wah!" suara dari dalam hutan bambu. Saut suara lainnya bersautan dari arah berbeda, lebih jauh dari suara sebelumnya. Kasijo yang sempat bengong karena suara tadi, kini fokus pada cahaya senternya berujung. Matanya nyalang dengan tatapan tidak percaya. Pocong yang diikat di ujung kepalanya dan di tengah tubuh digantung sepele seperti baju digantungkan. Ujung kaki hanya beberapa senti dari tanah. Mereka berlima refleks beringsut mundur beberapa langkah menjauh dari pocong yang digantung. Kemi yang hendak berteriak mulutnya langsung dibungkam oleh Kasijo. "Sst!" gumam Kasijo. Matanya membeliak marah kepada Kemi. Kemi tampak mengangguk ketakutan. Lalu pelan-pelan Kasijo melepas bekapannya. Mereka memutar mengambil arah berbeda untuk menghindari pocong tersebut. Mereka bergerak cepat semakin masuk ke dalam hutan. Lagi-lagi menemukan dapuran bambu yang ada pocongnya. Pocong itu digantung. Kali ini ada 4 pocong dijejer sekaligus. Mereka pelan-pelan bergeser lagi menjauh menghindari pocong-pocong tersebut. Begitu membalikan arah ketemu lagi dengan dapuran bambu yang sama. Ada lebih banyak pocong digantungkan. Merasa penasaran dengan banyaknya pocong yang digantung, Kasijo memberanikan diri mendekat dan sat. Tangan Kasijo melayang hendak menyentuh pocong yang berkain agak lusuh, tetapi bersamaan dengan itu sebuah bayangan hitam lewat dengan cepat sambil berteriak. Bayangan itu menabrak tubuh Kasijo hingga terpental beberapa meter. Buk! Suara tubuh Kasijo terhempas di tanah. Refleks 4 temannya berlari mendekat untuk menolong Kasijo. Mereka langsung bangkit kemudian lari tunggang langgang. Beberapa kali terjungkal mereka bangkit lagi dan terus berlari tanpa penerangan. Hingga kaki mereka tidak lagi kuat berlari, mereka putuskan untuk istirahat. Saat itulah mereka menyalakan senter. Senter mereka mengarah ke segala penjuru, tidak lagi melihat bayangan hitam tersebut. Kabut juga semakin menghilang. Baru juga mereka merasa lega karena terhindar dari bahaya. Mereka serasa tercekat saat sebuah suara terdengar bagai petir. "Sudah matang, ayo dimakan." Mereka langsung membeku, saling merapatkan diri satu sama lain. Kasijo menajamkan pendengaran. "Sepertinya suara tadi berasal dari balik dapuran bambu di depan kita," ucap Kasijo kurang yakin. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, mereka berjalan pelan mengendap-endap sambil merunduk memutari dapuran bambu yang lumayan besar. Batang-batang obor yang sudah lama mereka matikan, yang mereka bawa sejak tadi, mereka tancapkan di tanah sebagai penanda. Jika nanti mereka tersesat di hutan gogik, maka penanda itu bisa mereka jadikan penanda untuk jalan pulang. Setelah berputar di arah 179 derajat, refleks mereka berhenti. Mata mereka membulat sempurna. Kemi langsung jatuh terduduk sambil membekap mulutnya sendiri. Matanya langsung berair saking takutnya. Terlihat di depan mereka, makhluk-makhluk hitam sedang berkumpul mengeruputi satu pocong yang digantung. Samar terlihat mereka mengambil sedikit demi sedikit dengan cara menarik bagian tubuh pocong. "Nangka ini enak banget, matangnya pas," ucap salah satu dari mereka.
Karena tidak tahan menyaksikan Lung Gadung yang sedang menikmati pocong yang sudah membusuk, Kasijo memalingkan muka, berusaha menahan sekuat tenaga agar isi perutnya tidak keluar. Namun matanya justru melihat satu dapuran bambu yang lain di mana Lung Gadung juga sedang berkumpul. Makhluk kecil yang sama dengan menikmati hidangan dari mayat yang sudah membusuk. Tidak urung Kasijo memuntahkan isi perutnya. Beruntung suara Kasijo sangat pelan saat muntah sehingga kehadirannya tidak diketahui Lung Gadung. Sementara kedua temannya yang lain, Jazuli dan Saji, tampak linglung, membeku di tempatnya berdiri. Biasanya mereka mendapatkan mayat dari mencuri mayat di kuburan ataupun membunuh manusia yang melewati hutan sendirian. Kebanyakan orang yang pergi sendirian di tengah hutan atau yang terpisah dari rombongannya. Lung Gadung pemakan mayat, mereka menyimpan mayat-mayat di hutan gogik dengan cara digantung di batang-batang bambu, disantelkan, disimpan biar membusuk baru kemudian dimakan bersama-sama. Lung Gadung menyebut mayat-mayat yang sudah membusuk dengan sebutan sudah matang. Lung Gadung tidak takut kepada manusia dalam arti mereka sengaja menampakkan diri kepada korban-korbannya. Bahkan tidak jarang mereka hanya sekedar turun ke pasar atau kampung ketika mereka meminta apa yang mereka butuhkan. Nyata berwujud manusia dengan ciri khas bergaun wulung, hitam keunguan. Salah satunya gula aren yang mereka sering minta di perkampungan sekitar hutan gogik. Uniknya, ketika waktunya makan mereka berkumpul bareng-bareng menikmati santapan mereka. Setelah bersih daging mayat dimakan, mereka akan memindahkan tulang belulang si mayat ke tempat penyimpanan, tempat yang jarang orang temukan di sebuah goa di pinggir air terjun. Sedangkan kain kafan si mayat dibiarkan tergantung di dapuran bambu. Lung Gadung gak peduli dengan manusia yang melihat mereka selama manusia tidak terpisah dari rombongan atau tidak sendirian. Mereka aman. Ketika Lung Gadung berwujud manusia akan menggunakan bahasa manusia. Ketika mereka dengan wujud aslinya, mereka menggunakan bahasa mereka. U dan Kik yang sering digunakan sebagai kode atau bahasa, entah artinya apa. Manusia tidak mengerti dengan bahasa itu. "Dua ke samping Zul, memutar," ucap Kasijo lirih. Jazuli dan Taji memutari dapuran bambu. Setelah sampai di ujung lainnya, seketika itu Kasijo dan dua temannya bareng menyalakan senter, menyorot ke arah Lung Gadung. Piak! Terang benderang dan terlihat semua. Pocong yang telah disobek kainnya di depan dari bagian leher ke bawah sampai ke perut. Terlihat keluar mayat yang sudah membusuk, berair dan berwarna kehitam-hitaman. Merah darah bercampur lendir kekuningan. Mereka memakan sedikit demi sedikit daging mulai dari kepala yang sudah terlihat tengkoraknya. Lung Gadung yang sedang berkumpul menikmati mayat busuk tersebut. Terlihat ada beberapa yang menyerupai manusia dengan mulut lebar, gigi runcing bertaring. Kulit hitam legam di mulutnya terlihat jelas air kemerah-merahan serta lendir yang meleleh di sekitaran mulut. Sebagian ada yang berwujud asli seperti bayangan hitam dengan mata belok besar. Merah mulut lebar dan gigi bertaring. Tubuhnya seperti mengeluarkan rambut-rambut kaku yang lumayan panjang. Rambut mereka acak-acakan dan terlihat kaku seperti bendrat. Rasa mual serta munek-munek dirasakan kembali oleh mereka berlima. Mereka mencium bau seperti nangkap busuk. Rasa kebal dan tebal di bagian belakang tengkuk mereka semakin menebal mereka rasakan, bergidik ngeri. Tiba-tiba mereka berbalik ke arah Kasijo, Win dan Kemi. Salah satu Lung Gadung berjalan pelan selangkah demi selangkah mendekat. Kasijo pun refleks berjalan mundur secara pelan. Kreok! Suara Lung Gadung yang siap menyerang Kasijo dan kawan-kawan. Keluar! Keluar! Teriak Kasijo memperingatkan teman-temannya. Kasijo mundur menghindari serangan Lung Gadung. Mereka berlarian menghindari serangan. Kasijo berteriak, "Jangan terpisah! Kick! Kick!" Mereka bertiga mengejar rombongan Kasijo. Berputar-putar melewati celah-celah dapuran bambu, zigzag terus berlari. Begitu menoleh ke belakang. "Bajingan, makin banyak aja yang mengejar!" Kami berteriak. Mereka berlompatan ke kanan dan ada yang ke kiri. Suaranya makin riuh. "Aku suka petualangan," celetuk Win sambil berlari kencang. Rasa takutnya entah menguar kemana, sampai akhirnya mereka bertiga, Kasijo, Win dan Kemi, bertabrakan dengan Jazuli dan Taji. Saking kagetnya mereka saling teriak. "Waduh!" Sampai berkumpul menjadi satu rombongan, sedangkan Lung Gadung sudah mengelilingi mereka. Mereka terjebak di tengah-tengah Lung Gadung. Tidak ada jalan keluar,
jalan satu-satunya adalah bertarung. Mati atau kita melawan, ucap Jazuli lantang. Sama-sama mati, sahut Kemi tidak kalah sengit. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Kasijo mengeluarkan golok, Jazuli mengeluarkan celurit. Kemi mengeluarkan belati, Win mengeluarkan sabit, Taji mengeluarkan cater. Kaget dengan senjata yang dikeluarkan oleh Taji. Brengsek, senjata apa itu, Ji? Win menyeletuk. Gak masalah, kita hitung saja. Ayo, siapa yang banyak membunuh Lung Gadung? Jawab Taji mantap. Suara dari Lung Gadung makin riuh, makin penuh bejubel. Hanya terlihat mata mereka merah sedangkan tubuhnya saling berdesakan menempel terlihat hitam di tengah kegelapan. Senter mereka masih dimatikan. Mereka memang terbiasa dengan kegelapan. Sewaktu mengangkut kayu biasanya, mereka gelap-gelapan. Kalau terang yang terlihat mandor hutan. Bisa ketangkep. Entah komando dari siapa tiba-tiba mereka menyerang dengan maju berjejer. Krak, cers, slep. Suara senjata mereka mulai menebas, membabat dan menusuk serta menyayat. Satu Lewin, teriak Taji. Aku sempat, saut Win. Setan iki, teriak Jazuli tidak kalah garang. Mereka mengamuk seperti banteng kelaparan. Sampai dari pihak Lung Gadung banyak yang jatuh terkapar. Seolah gak ada habisnya mereka terus datang merangsek sampai Kasijo dan kawan-kawan sudah setengah kewalahan. Mereka terus bertarung dengan tenaga yang tersisa hingga di satu saat mereka lengah, Lung Gadung menyerang ganas dari belakang dan menggigit mereka. Ada yang kena gigit di paha, ada yang kena di tangan, di bahu, dan lainnya. Sehingga membuat mereka berlima kesakitan. Lama-lama mereka merasakan tubuhnya lemas, mata berkunang-kunang. Blek. Tubuh mereka terkapar sambil mengerang kesakitan. Darah mengucur dari luka di tubuh mereka. Satu persatu tubuh mereka tumbang. Tubuh Jazuli pertama kali tumbang, disusul Kemi tergeletak di sampingnya. Agak jauh Win terlihat terkapar, begitu juga dengan Taji, dan terakhir Kasijo bersimpuh dengan kedua lututnya sebagai tumpuan. Suasana tidak lagi ramai dengan pertempuran. Lung Gadung mulai mengumpulkan tubuh lawannya yang kelimanya telah dijadikan satu di bawah rindang bambu. Mereka mulai membungkus tubuh Kasijo dan kawan-kawan dengan kain lusuh. Lalu mereka mulai menyeret kelimanya menuju dapuran bambu yang belum terisi dengan mayat-mayat. Mereka menyimpannya sebagai bahan makanan mereka. Siang harinya mereka tersadar tubuh mereka tergantung di bambu dengan tubuh sudah terbungkus kain lusuh. Kep, Kemi, teriak Kasijo memanggil temannya yang di situ. Kemi masih nampak belum sadar. Jok, Jok, panggil Win yang sudah tersadar. Jazuli pun terbangun dan membalas teriakan temannya. Kemi, panggil Win yang berada di dekatnya. Taji juga sudah mulai tersadar. Jancok, wah kita ketangkep. Bajingan, bagaimana ini? Ketemu, teriak dari jauh. Seseorang berperawakan kurus dengan rambut disanggul seperti seorang empu atau resi. Sontak saja kelimanya membalas teriakan itu. Tolong, kami di sini. Kami masih hidup. Kelimanya diselamatkan oleh rombongan Mbak Purwadi. Semuanya mulai dilepaskan. Setelah itu mereka diberi minum dan dibacakan mantra oleh Mbak Purwadi. Kalian beruntung kami datang. Pak Kamto dan orang suruhanku segera mengabari tentang kalian yang mau menyelamatkan anak Pak Kamto. Sekarang mana bayinya? Tambah Mbak Purwadi. Kami kalah. Kami tidak tahu kemana bayi itu dibawa. Jawab Kasijo. Bolehkan tenaga kalian. Kita cari lagi. Setelah ini, mumpung masih pagi. Kalau sudah gelap, mustahil kita menang melawan mereka. Ucap Mbak Purwadi sembari melihat sekeliling. Mbak Purwadi datang bersama dengan rombongan 6 orang termasuk Pak Kamto. Setelah semua memulihkan tenaga, mereka mencari senjatanya dengan menyusuri bekas seretan tubuh mereka. Lung Gadung bukanlah manusia. Mereka adalah siluman dengan kekuatan yang luar biasa. Sasak Bawono, pengendali makhluk goib di hutan ini. Jadi kalian semua harus berhati-hati. Malam adalah puncak kekuatan mereka. Siang seperti ini, mereka bersembunyi. Sebagian saja yang sedang menyiapkan bambu untuk malam mereka berpesta makan-makan. Dengan mengelilingi hutan gogik ini, mencari mayat simpanan mereka yang sudah matang. Siap dimakan dan ketahuilah, jangan sampai terpencar. Mereka pandai mengelabui. Mbak Purwadi memberi pesan kepada semuanya. Mereka mulai mencari terbagi 2 tim. Tim Kasijo dan Mbak Purwadi. Dengan titik kumpul di jalan yang sudah ditentukan. Mereka akan jalan keluar dari alas gogik setelah menemukan anak Pak Kamto dan harus memberi kode teriakan. Kedua tim berpencar. Kasijo dengan jengkel mulai menebasi apapun yang ditemuinya.
Kita perang lagi malam ini, gimana kawan? Kasijo bertanya pada teman-temannya. Udahlah Jo, kita sudah kalah. Untung kita diselamatkan. Kalau tidak, jelas kita jadi santapan mereka, sahut Haji. Mereka terus mencari keberadaan anak Pak Kamto. Mereka menemukan satu gundukan tanah seperti rumah rayap yang lumayan sudah membesar. Di sampingnya terlihat gulungan kecil, pocong kecil seperti kepompong. Mereka mendekati kepompong kecil dan terlihat darah menetes, darah masih segar. Sial, Kasijo mengumpat kemudian menebas ranting yang menggantung kepompong tersebut. Mereka melepaskan semua kain lusuh membalut kepompong kecil dan betapa terkejutnya setelah menyembul sebuah kaki kecil. Astaga, teriak mereka kaget. Dan bertambah kaget lagi setelah tahu kalau itu anak Pak Kamto. Mereka membawa anak Pak Kamto menjauh. Kaget setelah diperiksa, denyut nadinya sudah berhenti. Tetapi darah segar masih keluar dari hidung si bayi. Bajingan mereka, sadis. Kalau digantung terbalik begini, siapa yang tahan? Orang dewasa pun pasti mengeluarkan darah dari hidung, juga mulutnya. Ini bayi berumur 2 tahun. Sialan Gadung. Kami Meraja mengungkapkan kekesalannya. Setelah diperiksa memang sepertinya sudah mati, tidak bergerak, tetapi masih lemas tangan dan kakinya. Kasijo, tolong, gimana ini? Kan kamu bisa kalau urusan gini. Jazuli mulai panik dan kasihan. Mana bisa, ucap Kasijo. Udahlah Jo, cepat tolong anak kecil ini. Kesempatan hidupnya masih panjang. Masa depan masih bisa diubah oleh tangannya, ucap Win menambahkan. Kemi dan Taji pun menambahkan. Jo, pertimbangan lagi Jo. Berdoalah mintakan yang kesembuhan. Desakan dari teman-temannya Kasijo mulai gusar. Ya, tetapi dengan satu syarat. Jangan pernah membicarakan ini di luar sana. Dan syarat satu lagi. Apakah kalian rela andaikan aku ambil 1 tahun umur kita masing-masing? Dan artinya bocah ini hanya hidup dari umur yang diambil oleh umur kita. Hanya 5 tahun lagi. Kalau mau, aku pun mau, terang Kasijo. Semuanya mulai saling pandang, saling tanya dan bingung. Tapi akhirnya mereka setuju. Oke lah Jo, aku setuju. Dan semuanya gimana, setuju? Tanya Jazuli. Setuju. Maka Kasijo pun mulai menuruti permintaan teman-temannya, membaca sesuatu dengan khusyuk dan suara tangisan terdengar seketika. Mata terbuka dan membuat semuanya berucap. Alhamdulillah. Semua orang bernapas lega. Moh gede. Sudah terlanjur dan kita masih hidup. Itu artinya kita masih hidup di atas 1 tahun. Kalau kita jatah mati 2 tahun lagi, artinya hidup kita tinggal 1 tahun. Moh gede adalah ilmu sakral yang tidak semua orang punya. Ini terpaksa kalau tidak kalian meminta. Aku ora sudi, jelas Kasijo. Seketika bau nangka matang tercium dari sekitaran, membuat mereka sangat waspada. Keberadaan mereka sudah dekat. Mereka mengendus bau nangka busuk, dan itu berasal dari gundukan tanah. Tepat dari dalam sini sumber baunya, kami berkata lirih. Semua mengangguk, mengiyakan. Pelan mereka mendekati gundukan, mendengarkan dengan seksama. Iya, di sini. Lirih suara Jazuli memberitahukannya dengan menunjuk ke bawah gundukan tanah. Lalu semuanya mundur dan menjauh beberapa meter ke belakang. Pamit, teriak Kasijo dengan keras. Pamit, respon dari tim Bapurwadi membalas. Jaraknya tidak jauh, mereka sudah kembali berkumpul menjadi satu rombongan. Mana? Pak Kamto dengan semangat bertanya. Anaknya pun diperlihatkan, semua orang tampak bahagia. Pak Kamto pulang saja, ini biar diantar 2 orang. Lainnya tetap di sini. Nanti kalau kemalaman pulang lewat jalan saja. Hati-hati langsung ke rumah, jangan lewat hutan lagi. Pesan Bapurwadi, Pak Kamto dan 2 orang ditugaskan mengantar Pak Kamto segera meninggalkan lokasi. Sekarang kita pulang ke tujuan masing-masing. Semua sudah selesai, jangan usik mereka. Mereka tidak bisa mati, tapi mereka bisa lumpuhkan dengan pagar goib agar tidak bisa keluar lagi, ucap Bapurwadi. Tapi saya serombongan mau bertarung sekali lagi, Pak. Yang lainnya saling pandang bingung bercampur ngeri. Kasijo ngeloyor pergi sambil tersenyum. Semua orang jadi tersadar bahwa mereka sedang dikerjain Kasijo. Brengsek, ucap teman-temannya sambil mengikuti Kasijo. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan
kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.